Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sazal Pahlawi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Dan agar para pemirsa tidak terlupa informasi-informasi up to date yang akan saya sampaikan dan kita analisis bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan akan kembali membahas tentang Bupati Meranti, Bapak Muhammad Adil yang sempat menimbulkan kehebohan di seantero Republik Indonesia disebabkan karena kritikan beliau yang begitu tajam, ya, dan keras, bahkan menjurus pada kasar, ya, terkait dengan kebijakan Kementerian Keuangan bagi Kabupaten Meranti yang dirasa beliau merasa kebijakannya itu tidak adil terkait dengan DBH migas, dana bagi hasil minyak bumi dan gas. Ada berapa sih yang diperoleh oleh Kabupaten Meranti terkait DBH ini? Yang jelas yang diprotes Bupati Meranti pada saat itu adalah terlalu sedikitnya kenaikan DBH migas dari tahun sebelumnya, yaitu hanya sebesar 700 juta rupiah. Padahal beliau mengharapkan lebih dari itu, mengingat kondisi Meranti pada saat ini merupakan daerah dengan 3T. Bahkan beliau tidak hanya menyebut 3T tapi 4T, bahkan sampai 5T. Tertinggal, terdepan, terluar, termiskin, dan ter yang lain. Nah, tentu dengan kondisi yang seperti itu, Bupati Kabupaten Meranti merasa ingin diperhatikan lebih, mengingat kontribusi yang diberikan oleh Kabupaten Meranti terhadap pendapatan belanja negara yang dihasilkan dari minyak bumi dan gas yang ada di Kabupaten Meranti. Tapi di luar dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membaca berita yang kaitannya dengan yang saya sampaikan di awal, yaitu terkait dengan Bupati Meranti. Akan tapi berita yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu terkait apresiasi Rocky Gerung, ya, seorang pengamat politik yang kita ketahui bersama, yang sangat memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Bupati Meranti sampai beliau sampai beliau memberikan sanjungan bahwa Pak Muhammad Adil layak untuk dijadikan sebagai presiden, ya, layak dijalankan sebagai presiden. Akan tapi itu kemungkinannya sangat kecil, tapi tidak ada yang tidak mungkin, mengingat Bupati Meranti ini bukan Gubernur DKI Jakarta yang selalu mendapat sorotan oleh media sehingga meningkatkan kemasyhuran atau keterkenalan atau elektabilitas dari sang gubernur. Beliau juga bukan ketua umum partai, ya. Apalagi beliau bukan menteri, sehingga agak sulit kayaknya untuk dicalonkan sebagai presiden. Saya kutip dari kaltimtoday.co dengan judul apresiasi kritik Bupati Meranti soal DBH migas kecil. Rocky Gerung sebut layak dicalonkan jadi presiden. Kaltimtoday.co. Aksi Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengkritik habis-habisan Kementerian Keuangan sebagai seorang iblis dan setan mendapat apresiasi dari pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, kritik Muhammad Adil soal dana bagi hasil atau DBH minyak bumi dan gas itu membuatnya layak dicalonkan sebagai presiden. Menurut Rocky, apa yang dilakukan oleh Adil yaitu mengkritisi secara keras keputusan pemerintah pusat dalam pembagian DBH migas yang diberikan oleh Kemenq yang nilainya dianggap sangat kecil adalah langkah pemimpin yang seharusnya. Dalam video yang beredar tersebut, Adil menjelaskan bahwa Meranti merupakan daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,68%. Padahal wilayah ini merupakan penghasil minyak mentah.
Kalau Indonesia misalnya punya sistem presiden independen, itu saya akan mencalonkan dia, Bupati Meranti, jadi presiden independen biar diuji aja kan kemampuan dia, kata Rocky melansir dari kanal YouTube Kamis 15 Desember 2022. Diuji untuk membayangkan masa depan Indonesia dengan peristiwa lokal di Kabupaten Meranti, tambah dia. Rocky Gerung juga mengatakan apa yang dilakukan oleh Adil mengambil hak daerahnya bisa menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya. Tapi saya melihat politik pembangkangan dari Bupati Meranti ini akan menginspirasi banyak bupati loh, karena diam-diam orang merasa oke, tersalur juga nih aspirasi, kata Rocky Gerung. Jadi nggak usah paksa Bupati Meranti itu untuk minta maaf karena dia udah dibentuk oleh keadaan, dan kalau dia minta maaf, dia kehilangan kesempatan sejarah untuk tumbuh sebagai pemimpin, jelasnya. Ya, ternyata Kabupaten Meranti merupakan salah satu kabupaten penghasil minyak bumi dan gas, yang merupakan salah satu devisa negara yang paling besar, termasuk salah satu pemasukan negara yang paling besar dari minyak bumi dan gas itu sendiri. Dan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Negara-negara terbesar, negara-negara penghasil minyak di dunia ini umumnya merupakan negara-negara kaya. Sebut saja Amerika, sebut saja negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia atau seperti Brunei Darussalam, yang juga merupakan negara dengan penghasil minyak. Ada juga negara Qatar dan negara-negara kaya lainnya. Itu mereka kaya ya karena sumber minyaknya, yang mereka bisa jual dengan harga yang tidak ada di negara ini yang tidak butuh dengan yang namanya minyak. Akan tapi pengecualian untuk Kabupaten Meranti, meskipun Kabupaten Meranti merupakan daerah penghasil minyak, salah satu daerah penghasil minyak di Indonesia, tetapi kondisinya pada hari ini merupakan sebagai salah satu kabupaten termiskin di Indonesia. Terkait dengan apresiasi yang diberikan oleh Rocky Gerung akan tindakan Bupati Meranti tersebut, yang beliau ingin mencalonkannya sebagai calon independen kalau memang ada sistem independen di Indonesia. Cuman yang jadi pertanyaan, mungkin tidak Bupati Meranti ini dicalonkan sebagai calon presiden melalui jalur independen di Indonesia. Apa syarat untuk menjadi presiden melalui jalur independen? Sungguh syaratnya sangat berat. Dan pada saat ini belum ada ketentuan dalam perundang-undangan kita yang mengatur tentang calon presiden perseorangan. Yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu adalah seandainya ada seandainya dimungkinkan atau seandainya ada jalur independen melalui untuk menjadi presiden di Indonesia, maka beliau akan mencalonkan Bupati Meranti ini sebagai calon presiden melalui jalur independen. Tapi sekali lagi, ketentuan mengenai calon presiden independen belum ada di Indonesia. Kata Jimli Sidiki, seandainya kita ingin ingin membuka ruang untuk calon presiden independen di Indonesia, maka UUD 45 ya, UUD 45 yang belum mengatur tentang hal tersebut harus diamandemen ya. Harus diamandemen, yang itu prosesnya sangat sulit. Nah, ada alternatif lain yang ditawarkan oleh Jimli Sidiki, yaitu dengan membuat undang-undang ya. Tentunya kalau membuat undang-undang di sini adalah melalui persetujuan DPR selaku pembuat undang-undang di Republik Indonesia. Kalau para pihak menginginkan hal tersebut, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang mustahil, mengingat undang-undang ini bukanlah kitab suci. Undang-undang UUD 45 juga merupakan kitab suci yang tidak bisa dirubah. Undang UUD 45 bisa diamandemen, setiap saat bisa diamandemen sesuai dengan kemauan dan kepentingan para pihak yang ada di Republik Indonesia. Dengan aksi yang dilakukan oleh atau boleh kita menyebut aksi heroik yang dilakukan oleh
Bupati Meranti pada kesempatan tersebut bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi kepala daerah lain, bagi para kepala daerah lain untuk tidak takut dalam memperjuangkan nasib rakyatnya, untuk tidak gentar dalam memperjuangkan nasib rakyatnya meskipun berhadapan dengan pimpinan tertinggi. Selama yang disampaikan adalah sesuai dengan data, sesuai dengan fakta, maka harus disampaikan. Kul haq walau kana murran, kata pepatah. Katakanlah kebenaran itu meskipun itu pahit, meskipun itu terasa pahit. Yang penting sudah disampaikan, ya, apakah masalah disetujui atau tidak, apakah dikabulkan atau tidak, itu kan urusannya berbeda. Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Meranti untuk memperjuangkan nasib rakyatnya, untuk memperjuangkan nasib daerahnya, bisa dijadikan sebagai role model, bisa dijadikan sebagai contoh bagi kepala daerah yang lain dalam melakukan tata kelola dalam melakukan tata kelola pemerintahannya, dan seandainya itu dirasa ke atas, untuk kemudian dijadikan suatu kebijakan, kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dengan anggaran. Seandainya anggaran dirasa belum cukup, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Bupati Meranti, dengan mungkin bisa disampaikan dengan cara yang lebih elok, yang lebih soft, tidak senekat atau tidak seberani Bupati Meranti, ya, akan tapi bisa dilakukan dengan cara masing-masing, ya, dengan cara diplomasi mungkin. Ya, kalau dengan suara yang keras tidak bisa dengan cara diplomasi, bisa melalui cara-cara yang lain, asalkan tidak sampai mengancam untuk keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia, apalagi sampai mengancam untuk mengangkat senjata bersama rakyatnya. Akan tapi apa yang dilakukan oleh Bupati Meranti tersebut merupakan suatu tindakan yang emosional. Saya yakin beliau tidak ada niat sama sekali untuk keluar dari NKRI. Lebih-lebih beliau merupakan politisi yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kita ketahui bersama Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai dengan yang sangat konsen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan meskipun PKB bukan merupakan NU, ya, akan tapi pemilihnya adalah NU. Dalam hal menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia, PKB merupakan partai yang salah satu yang terdepan dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia, sehingga kita tidak perlu meragukan akan nasionalisme dari Muhammad Adil selaku Bupati Meranti yang mengancam untuk keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.